Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi rekan-rekan di FKIP Channel. Di FKIP Channel hari ini kita akan berbincang-bincang. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai profil program studi pendidikan bahasa Arab di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara. Jadi walaupun nama fakultasnya FKIP, tetapi di dalamnya ada salah satu program studi, yaitu program studi bahasa Arab. Untuk ngobrol-ngobrol mengenai lulusannya seperti apa, akreditasinya seperti apa, sudah bergabung bersama kita Bapak Kepala Prodi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Bapak Dr. Andes Komarudin. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Oke, kita akan berbincang-bincang dengan beliau untuk menggali lebih dalam seperti apa Prodi Pendidikan Bahasa Arab FKIP Universitas Islam Nusantara Bandung. Oke Pak, mengawali perbincangan kita hari ini, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit tentang sejarah atau secara umum gambaran Prodi Bahasa Arab itu seperti apa Pak? Bahasa Arab asalnya dibuka itu tahun 1984 84 ya. dengan nama pendidikan bahasa Arab Strik Pendidikan Agama Islam pada Saat itu ya. Kemudian berkembang dan sampai tahun-tahun harusnya linear karena PAI dipisahkan dengan bahasa Arab, maka bahasa Arab kurikulumnya secara murni pendidikan bahasa Arab saja tanpa PAI. Berpisah dari PAI Pak. Meskipun sebetulnya di dalamnya mungkin banyak mata-mata kuliah ke PAI-an sebagai materi aplikasi dari bahasa Arab itu sendiri, karena memang bahasa Arab secara khusus di kita itu belajar bahasa Arab Fusha yang konotasi arahannya adalah ke pemahaman naskah Al-Quran, Al-Hadis yang itu menyangkut masalah gaya bahasa Fusha. Betul. Kemudian Pak, untuk tadi kan dari tahun 84 ya mulai berdiri prodi ini. Jadi berarti sudah cukup senior juga prodi bahasa Arab ini. Iya, memang. Untuk akreditasinya apa Pak? Untuk akreditasinya sekarang itu B. B akreditasinya. Oke. Jadi program studi bahasa Arab ini akreditasinya adalah B. Nah, biasanya pertanyaan masyarakat Pak yang paling banyak atau paling sering itu adalah kalau saya kuliah di situ, nanti kira-kira Pak alumninya itu bisa jadi apa saja sih Pak? Gitu. Saya sering menyampaikan kepada masyarakat atau kepada mahasiswa itu sendiri bahwa satu-satunya yang dewi fungsi jurusan atau program studi di FKIP ini adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Dewi fungsinya maksudnya bahwa bahasa Arab itu digunakan di dunia dan di akhirat. Jadi dua bahasa dua dunia. Iya, dua dunia. Bahasa dua dunia itu. Penekanan Sayyidina Umar sendiri kan Hibbul Arabiyah bisalasin, cintailah bahasa Arab karena alasannya 3. Iya. Yang pertama Al-Quran, ana Arabiyyun, kata Nabi. Iya. Kemudian yang kedua lugatul Quran, lugatul Arabiyah. Iya. Dan yang ketiga lugatul Jannah, lugatul Arabiyah. Jadi di surga nanti akan menggunakan bahasa Arab. Makanya demi fungsi. Dari mulai alam barza aja ditanya di alam kubur dengan bahasa Arab. Bahasa Arab. Satu-satunya bahasa persatuan adalah bahasa Arab. Ya. Kalau profil lulusannya sendiri Pak seperti apa Pak? Apakah hanya jadi guru saja Pak, atau bisa ada profesi lain yang mungkin bisa diperoleh oleh alumni bahasa Arab ini Pak? Dari lulusan bahasa Arab itu sebetulnya secara formal mungkin bisa menjadi guru bahasa Arab di tingkat SLTP, SLTA, tapi juga bisa di perguruan tinggi kalau zaman dulu, karena dari S1 juga masih bisa masuk ke perguruan tinggi. Kemudian yang paling menonjol sebetulnya nilai plusnya, yaitu karena memahami konteks sumber agama Islam yaitu Al-Quran Hadis, maka secara otomatis banyak alumni bahasa Arab yang menjadi ulama, menjadi kiai, bahkan membuka pesantren, dai dan segala macam. Bahkan mungkin kelas-kelas yang dari karyawan itu kebanyakan memang para kiai yang kuliah. Atau jadi ustadz juga gitu. Ustadz juga. Iya betul. Oke. Apakah ada profesi lain Pak selain hal yang seperti itu?
Nah sekarang dikembangkan memang ingin mengimbangi perkembangan dunia bahasa Arab yang sudah termasuk di PBB itu kan bahasa kelima. Betul. Dan ada materi-materi yang memberikan bimbingan kepada mahasiswa agar supaya memahami bahasa ummah, bahasa amiyah, dan bahasa-bahasa percakapan atau komunikasi dengan orang-orang, khususnya orang-orang Arab, karena memang alumninya juga atau dosen-dosennya juga banyak yang lulusan dari Mesir, Timur Tengah Pak ya. Timur Tengah. Oke, kemudian Pak ini yang biasa di apa ya? Jadi ada calon mahasiswa yang mereka sebetulnya pingin itu Pak, suka dengan bahasa Arab atau mungkin apalah istilahnya, ingin kuliah di jurusan bahasa Arab, tapi ada sebagian kalangan yang mengatakan bahasa Arab itu serem Pak. Bagaimana ini menanggapi tanggapan masyarakat bahwa seolah-olah bahasa Arab itu serem gitu, bahasa Arab itu sulit, susah nyari uang gitu Pak. Itu bagaimana menanggapi fenomena yang seperti itu? Justru malah sebaliknya, pemahaman ke sana itu. Coba kita lihat orang yang menggunakan bahasa Arab itu bukan hanya berguna untuk di alam akhirat ya, di alam dunia, di Arab, di daerah Arab sendiri. Sekarang kan petrodolar semuanya, malah kalau kita bisa berhubungan dengan Jazirah Arab itu bisa berbahasa Arab, saya kira masalah ekonomi dan lain sebagainya malah bisa lebih meningkat. Betul. Karena kita tahu, semuanya juga udah tahu daerah Arab itu kan daerah apa gitu kan, masalah bidang ekonominya. Betul. Gitu. Nah, adapun mengenai masalah imajinasi masyarakat di kita tentang masalah kesulitan atau merasa bahasa Arab itu dianggapnya sebetulnya bertentangan dengan fakta. Di Indonesia mayoritas umat Islam dan agama Islam itu semuanya menggunakan bahasa Arab, termasuk azan, sholat dan segala macamnya itu kan berbahasa Arab. Dan bahasa Indonesia sendiri banyak menyerap dari bahasa Arab. Betul. Cuma kalimatnya, dialeknya memang agak berubah juga sedikit gitu ya. Seperti lezat itu kan ladzat gitu ya. Dari bahasa Arab juga. Kan bahasa Arab juga. Nah, cuma mereka lupa bahwa sehari-hari meskipun menggunakan bahasa Indonesia, sebetulnya banyak kata-kata yang dari Arab. Tinggal pakai berharap Arab aja, seperti syad as-sehah alif lam gitu dan lain sebagainya, itu sebetulnya bahasa Arab juga. Kenapa susah? Malah kalaupun kita memahami doa-doa sehari-hari, ibadah sehari-hari, dzikir dan segala macam, itu kan tinggal kita gunakan untuk komunikasi dengan berbahasa Arab. Kenapa dianggap sulit gitu kan? Nah, mungkin ada kesulitannya suatu penghargaan bahwa bahasa itu bahasa Al-Quran sehingga tidak berani menggunakan, takut dosa gitu, salah gitu ya. Padahal kalau kita ngomong sih dengan bahasa Al-Quran kan berbeda. Ya betul. Beda kalau ngomong ya biasa-biasa saja kan gitu. Itu diantaranya ada keterkaitan memang di kita karena terkait dengan Al-Quran, Al-Hadis, maka terkaitan untuk komunikasi dengan bahasa Arab itu seolah-olah sangat mengikat dengan tata bahasa itu nahwu dan saraf. Padahal sebetulnya kalau kita ngomong sama saja di mana-mana juga tidak terikat dengan tata bahasa. Nah, cuma itulah perasaan kita karena mungkin ajri atau karena takzimnya Al-Quran, takut sehingga orang mengatakan ada tulisan Arab, wah ini daroraka semua kan gini, disangkanya Al-Quran padahal itu orang, itu orang berbahasa Arab ya itu betul. Nah, Oke Pak, karena mohon maaf ya, di masyarakat itu ada image bahwa bahasa Arab itu bahasa yang sulit atau prodi bahasa Arab itu prodi yang serem gitu Pak. Nah, apakah ini berimplikasi terhadap lamanya studi Pak, atau sebut saja standar studi itu kan 4 tahun Pak ya, 4 tahun atau 8 semester. Apakah berimplikasi nggak Pak di prodi bahasa Arab? Misalnya gini, kalau prodi yang lain itu 3 tahun, 4 tahun itu sudah selesai. Bahasa Arab ini rata-rata di 6 tahun. Apakah prodi bahasa Arab itu sama juga dengan prodi lain Pak? Sebetulnya sama. Sekarang itu rata-rata 4 tahun, paling 4 tahun setengah. Itu sudah pada beres gitu ya. Dan masalah kesulitan itu kalau kita menemukan di mana letak kesulitannya,
itu tidak akan seberat apa yang kita pikirkan. Kenapa? Karena kesulitannya sebetulnya menghubungkan antara kosakata kita yang harus kita gunakan dengan kosakata yang kita biasa gunakan hanya dalam koridor ritual ibadah. Betul. Kalau kita bisa menyambungkan, itu kan bisa digunakan. Ya, gitu. Kenapa sih susah-susah gitu kan? Ya, betul. Sehingga, dari Quran mah takut kan gitu. Ya. Sama aja kalau kita mengatakan kepada orang lain permainan ya laib dalam Quran juga laib ya, juga laib juga kan gitu. Sebetulnya kenapa takut ngomong aja nggak ada masalah. Ya, gitu. Kemudian dalam masalah tata bahasa memang agak dikatakan sulit itu karena memang sangat banyak sekali seperti kata ganti dalam bahasa Arab itu kan sampai 14. Sementara kalau di bahasa Inggris paling juga 7 ya kata ganti itu. Ya. Nah itu karena jumlahnya banyak tapi rinci sebetulnya dipisahkan. Antara laki perempuan 2/3 gitu kan dipisahkan sebetulnya. Nah kayaknya sekarang tidak mungkin mudah-mudahan memudar ketakutan itu karena seperti ketakutan Al-Quran kalau dulu itu membawanya juga di zuhun sehingga tidak berani menghafal menafsirkan. Sekarang malah anak kecil aja sudah banyak yang hafal Al-Quran. Nah otomatis ke bahasa Arab juga akan begitu mudah-mudahan ya. Ternyata kalau sudah tidak takut mudah kok menghafalnya Al-Quran juga kan gitu. Jadi rekan-rekan mungkin image-nya itu ya merasa takut karena memang bahasa Allah gitu dianggapnya bahasa Arab ini padahal bahasa Allah itu bahasa Arab 7 bahasa yang diambil yang pushanya itu. Tapi nggak apa-apa kita menggunakan kalimat-kalimat dari Al-Quran untuk keseharian, bukan untuk melencengkan Quran. Karena memang bahasa itu yang bahasa favorit di dunia gitu kan, gitu. Ini Pak, apakah kan tidak semua orang ingin jadi guru Pak ya? Iya. Apakah mungkin Pak lulusan dari prodi bahasa Arab ini nanti bisa jadi penterjemah gitu Pak atau apalah gitu? Atau gaya tulis dari Arab misalnya gitu ya. Apakah memang sekarang sudah ada kurikulum di dalam kurikulum materi-materi yang mengarah ke sana. Seperti pembimbing ngaji, ada latihan untuk bahasa Arab untuk para hujaj gitu betul. Kemudian apalagi kalau menghadapi orang-orang Arab gitu tulis dan segala macam memang ada. Al-Lughatul Ummah sudah ada materinya sekarang memang diarahkan ke sana juga gitu. Untuk kemampuan tambahan kalau istilahnya kemampuan tambahan, jadi diharapkan mahasiswa bisa menjadi penterjemah, bisa menjadi kalau kan banyak kita travel itu yang untuk mengimbangi itu gitu. Alhamdulillah sudah berjalan dari mulai 2017 yang kemarin itu. Ini terkait mata kuliah. Ini sekali lagi Pak, bahasa Arab itu mau tidak mau Pak dianggap serem gitu. Nah, terkait mata kuliah ini, apakah Pak dari sekian mata kuliah itu sekian SKS itu, apakah semuanya bahasa Arab semua Pak atau ada bahasa Indonesianya? Ada bahasa Indonesianya. Mata kuliah yang artinya gini, pembelajarannya tidak selalu harus berbahasa Arab gitu. Iya, seperti materi kependidikan semuanya kan berbahasa Indonesia. Metodologi mengajar bahasa Arab. Memang bahasa Arabnya ada thoriqatul tadris kan? Tapi kan sudah di dalam kurikulum di metodologi penelitian dan segala macam itu sudah bahkan di mata kuliah bahasa Arab itu sendiri beberapa mata kuliah memang sulit kalau kita menggunakan bahasa Arab secara langsung semua gitu. Tetap aja harus ada pengantar bahasa Indonesianya. Nah, seperti kita belajar tarikh atau tarikhul lughah atau kebudayaan Arab atau kemudian apalagi masalah linguistik kan, ilmu kebahasaan itu kan bisa ditelusuri dengan berbagai bahasa seperti bahasa Inggris karena sumber-sumbernya dari bahasa Inggris juga ada, dari bahasa Indonesia juga ada. Jadi gitu rekan-rekan ya. Jadi kalau Anda berminat ke prodi bahasa Arab itu tidak semua mata kuliahnya itu berbahasa Arab semua ya. Ada beberapa yang materi bahasa Arabnya dipecah. Iya, karena bahasa Arab itu kan ada maharatul kalam dan maharatul istima. Kalau maharatul kalam itu muhadasah, gitu kan? Semacam muhadasah kita komunikasi. Kalau maharatul istima seperti kita mendengarkan di dalam laboratorium, di media atau di TV kayak gitu. Kemudian
ada maharatul qiraah. Nah, ini banyak yang maharatul qiraah. Mutola'ah, kemudian nahu, soro, balago, kan? Adab, ya semacam yang linguistik dan segala macam kebahasaannya gitu. Itu juga sebagian menggunakan bahasa. Bahkan kita memang belum mewajibkan untuk skripsi bahasa Arab, hanya dianjurkan semuanya menggunakan bahasa Arab. Sekalipun menggunakan bahasa Indonesia tetap harus ada at-talkhis, rangkuman yang berbahasa Arab. Jadi basicnya tetap bahasa Arab ada, skripsinya dengan bahasa Indonesia juga bisa, karena memang harus dipahami tentang masalah isi dan kandungan skripsi itu sendiri. Jadi dalam ujiannya basic bahasa Arab dan hasil penelitian. Jadi itu rekan-rekan kira-kira secara umum profil daripada program studi pendidikan bahasa Arab di FKIP Uninus. Ini masih ada pertanyaan Pak, untuk mahasiswa yang sudah ada sekarang itu, atau kalau nanti rekan-rekan yang mau mendaftar misalnya, ada peluang beasiswa nggak Pak di prodi bahasa Arab ini Pak? Justru kayaknya paling banyak di Uninus itu ke bahasa Arab dan beasiswanya. Kemarin aja yang semester 2 sekarang kan bidik misinya sampai 17 orang. Belum yang hafid. Tahfidz Al-Quran. Al-Quran belum yang dari kalangan kiai-kiai santri-santri dari pesantren yang guru-guru ngaji itu juga kan mendapat beasiswa. Oh iya betul. Kemudian yang banyak kerjasamanya sih, karena memang pada mulanya begini, bahwa awal FKIP berdiri itu sebetulnya yang paling pertama adalah yang punya Uninus berdiri itu yang pertama adalah apa itu adalah cikal bakal menjadi PAI menjadi bahasa Arab, PAI ini asal mulanya. Makanya dianggap hitung-hitung pengabdian bahasa Arab itu hampir tahun berapa itu angkatan Pak Kori kalau nggak salah, itu semuanya beasiswa full. Semuanya satu kelas. Dari pesantren Sunnatun Nur dari Tuban. Oh, beasiswa semua. Ya, semua beasiswa. Karena memang bahasa Arab itu pengabdian Uninus kepada masyarakat dalam masalah keagamaan. Betul. Karena memang intinya ingin mencetak di tiap masjid, di tiap RW dan masjid jami, dan setiap masjid jami minimal 4 ustadz yang harus bisa khotib dan imam. Sementara di kita itu banyak sekali masjid tetapi ustadznya sedikit. Maka dicetaklah di jurusan bahasa Arab ini supaya alumni semuanya bisa jadi khotib dan imam dan mubalik dengan memahami sumber dalilnya itu sendiri. Betul. Tidak asal ngomong. Kan kebanyakan asal bisa ngomong jadi imam, khotib, salah jeung bener teu nyaho teu dituna, kan itu yang jadi masalah. Gitu. Nah, itu. Kira-kira rekan-rekan, jadi bagi rekan-rekan yang kebetulan nonton video ini atau warga masyarakat Anda semua menonton video ini, itu 10 menit tentang profil pendidikan bahasa Arab. Nah, kalau rekan-rekan ingin mencari informasi pendaftaran, teman-teman bisa mengakses website uninus.ac.id. Kemudian rekan-rekan scroll ke bawah, nanti di situ ada pmb.uninus.ac.id. Kemudian teman-teman di situ ada nanti pilihan jenis pendaftarannya, nama prodinya, akreditasinya, jumlah biayanya, serta tata cara pendaftarannya. Itu semua dilakukan secara online, tidak ada berkas-berkas, semuanya diupload secara online. Beasiswanya di situ tawarannya ada, silahkan diakses pmb.uninus.ac.id. Kalau ada hal-hal yang belum jelas, teman-teman untuk mendaftar misalnya, teman-teman silahkan bisa diakses. Di situ ada call center yang 1x24 jam bisa merespon apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang belum bisa ingin hal-hal yang perlu diketahui. Terima kasih Pak Omar atas kesempatannya. Itu rekan-rekan, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.